Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Suasana ruang makan malam itu terasa jauh lebih hangat dari biasanya. Setidaknya secara kasat mata. Cahaya lampu gantung kristal memantul di atas meja marmer, menyinari hidangan fettuccine carbonara kesukaan Ardi yang dimasak sendiri oleh Maya. Maya, dengan apron merah muda yang masih melingkar di pinggangnya, tersenyum manis. Senyum yang selama 3 tahun ini dianggap Ardi sebagai simbol kepatuhan dan ketidaktahuan. Mas, tumben sekali pulang lebih awal? Katanya ada rapat proyek di luar kota. Tanya Maya sambil menuangkan air putih ke gelas suaminya. Suaranya lembut, sedikit manja. Persis seperti karakter istri rumahan yang hanya peduli pada diskon belanjaan dan menu makan malam. Ardi tidak langsung menjawab. Ia melonggarkan dasinya, meletakkannya di sandaran kursi dengan gerakan yang sengaja dibuat dramatis. Wajahnya yang tampan tampak memancarkan binar kemenangan yang berusaha ia sembunyikan di balik topeng kelelahan. Dari tas kerjanya yang mahal, ia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dengan logo maskapai penerbangan internasional ternama. Aku membatalkan rapat itu. Sayang, ada hal yang jauh lebih penting, ujar Ardi sambil menggeser amplop itu ke arah Maya. Bukankah bulan depan adalah ulang tahun pernikahan kita yang ketiga? Dan aku tahu belakangan ini kamu sangat lelah mengurus ibu yang kondisinya naik turun. Maya meletakkan sendoknya, menatap amplop itu dengan mata yang sengaja dibulatkan, seolah-olah ia sedang melihat bongkahan emas. Apa ini, Mas? Buka saja. Dengan tangan yang sedikit gemetar, akting yang sempurna, Maya membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat 2 lembar tiket first class menuju Zurich, Swiss, lengkap dengan reservasi hotel mewah di kawasan pegunungan Alpen untuk 2 minggu ke depan. Tidak hanya 1 tiket, tapi 2. Satunya atas nama Maya, dan satunya lagi atas nama ibunya, Ibu Sarah. Swiss? Mas, ini pasti mahal sekali, seru Maya, menutup mulutnya dengan tangan. Tapi bagaimana denganmu? Kamu tidak ikut. Ardi menghela napas panjang, berpura-pura menyesal. Ia bangkit dari kursinya, berjalan memutari meja, lalu berdiri di belakang Maya. Ia meletakkan tangannya di bahu Maya, meremasnya pelan. Maya bisa merasakan hawa dingin dari niat terselubung pria itu, meski sentuhannya terasa hangat. Proyek di pelabuhan sedang bermasalah. Sayang, aku harus tetap di sini untuk membereskannya. Tapi aku tidak mau kamu dan ibu ikut stres. Pergilah, bawa ibu menghirup udara segar di sana. Biarkan suamimu ini yang bekerja keras di sini demi masa depan kita, ucap Ardi dengan nada heroik yang memuakan. Maya menunduk, seolah terharu hingga ingin menangis. Di balik tundukannya, matanya berkilat tajam. Ia tahu persis bahwa proyek pelabuhan yang disebut Ardi sebenarnya berjalan sangat lancar, karena dialah yang diam-diam menyetujui kucuran dananya dari balik layar perusahaan pusat. Alasan Ardi ingin dia pergi sangat jelas. Ardi butuh rumah dan kantor pribadinya kosong agar ia bisa mengakses dokumen-dokumen penting tanpa gangguan. Kamu baik sekali, Mas. Aku tidak tahu harus bilang apa, bisik Maya. Ibu pasti senang sekali. Dia selalu ingin melihat salju lagi. Nah, kalau begitu, segera berkemas. Penerbangannya lusa pagi. Jangan khawatirkan apapun di sini. Semua urusan rumah dan biaya liburan sudah aku atur. Ardi mencium kening Maya, sebuah kecupan yang bagi Maya terasa seperti lendir siput yang menjijikan. Setelah makan malam selesai, Ardi bergegas ke ruang kerjanya dengan alasan ada telepon penting. Maya memperhatikan punggung suaminya dari kejauhan. Begitu pintu ruang kerja tertutup rapat, ekspresi wajah Maya berubah total. Senyum lugunya menghilang, digantikan oleh tatapan sedingin es yang mampu membekukan ruangan. Ia melepas apronnya, lalu berjalan menuju dapur untuk mencuci piring. Tak lama kemudian, ponsel rahasia yang ia sembunyikan di balik laci bumbu dapur bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rina, sekretaris pribadinya di Lentera Holding, perusahaan asli miliknya yang selama ini ia kelola melalui perantara agar Ardi tidak curiga. Bu, Pak Ardi baru saja menghubungi firma hukum, Abadi Jaya.
Dia meminta mereka menyiapkan draft pengalihan aset tanah di Menteng dan saham di anak perusahaan tekstil. Dia berencana mengeksekusinya lusa, tepat setelah pesawat ibu lepas landas. Maya mengetik balasan dengan cepat tanpa sedikit pun keraguan. Biarkan dia merasa menang. Siapkan semua kamera tersembunyi di ruang kerja rumah dan pastikan orang kita di firma hukum itu memberikan draft yang sedikit berbeda. Kita akan memberinya panggung untuk pertunjukan terakhirnya. Maya kemudian berjalan menuju kamar ibunya di lantai bawah. Ibu Sarah sedang duduk di kursi goyang sambil membaca buku. Ketika melihat Maya masuk dengan wajah serius, sang ibu menutup bukunya. Dia sudah memberikan tiketnya, Bu. Ujar Maya pelan. Ibu Sarah tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang penuh pengalaman pahit sebagai mantan jaksa. Dia pikir kita berdua adalah beban yang mudah disingkirkan ke belahan dunia lain agar dia bisa merampok rumah ini. Anak muda itu terlalu meremehkan siapa yang dia nikahi. Dia lupa bahwa tiket itu hanya jalan masuk menuju kehancurannya sendiri, jawab Maya. Ia berlutut di samping ibunya. Ibu siap berangkat? Kita tidak akan ke Swiss. Tentu saja. Kita hanya akan berputar sebentar di udara sebelum kembali untuk melihat tikus itu terjebak di perangkapnya. Ibu Sarah mengusap rambut Maya. Ibu sudah menyiapkan mental sejak ayahmu meninggal dan menyerahkan perusahaan ini padamu. Jangan beri dia ampun. Maya, pengkhianatan dalam pernikahan tidak punya ruang untuk dimaafkan. Apalagi jika tujuannya adalah merampas keringat orang tuamu. Malam itu, di bawah atap yang sama, dua rencana besar sedang disusun. Ardi di ruang kerjanya, tertawa kecil sambil menatap sertifikat tanah asli yang berhasil ia temukan di brankas tersembunyi yang ia pikir Maya tidak tahu kuncinya. Padahal Maya sengaja membiarkan kuncinya mudah ditebak. Sementara di kamar sebelah, Maya sedang menyusun strategi untuk menghancurkan hidup pria yang ia cintai. Atau lebih tepatnya, pria yang pernah ia kira layak untuk dicintai. Keesokan harinya, suasana rumah dipenuhi dengan kesibukan palsu. Maya mondar-mandir membawa koper, memasukkan jaket tebal dan perlengkapan musim dingin, sementara Ardi memperhatikan dengan senyum puas dari balik koran paginya. Jangan lupa bawa vitamin untuk ibu, Maya. Teriak Ardi dengan nada perhatian yang dibuat-buat. Iya, Mas. Aku sudah menyiapkannya. Jawab Maya dari lantai atas. Di dalam koper itu, di balik tumpukan baju hangat, terdapat sebuah laptop tipis dengan sistem enkripsi tingkat tinggi dan berkas-berkas hukum yang akan membuat Ardi berlutut memohon ampun dalam hitungan hari. Hadiah liburan itu memang terlalu manis, dan seperti hal yang terlalu manis lainnya, ia menyimpan potensi merusak yang tidak disadari oleh Ardi. Perang dingin telah dimulai, dan Ardi tidak menyadari bahwa dia hanyalah pion dalam papan catur yang dikendalikan oleh istrinya sendiri. Pagi keberangkatan itu tiba dengan kabut tipis yang menyelimuti halaman rumah mewah mereka. Ardi tampak luar biasa bersemangat, bahkan lebih sibuk daripada Maya dalam memastikan semua koper masuk ke dalam bagasi mobil. Ia mengenakan setelan kasual mahal, wajahnya memancarkan aura suami idaman yang rela mengantar istri dan mertuanya ke bandara di tengah kesibukan kerja. Sudah semua, sayang? Paspor? Visa? Jangan sampai ada yang tertinggal. Tanya Ardi sambil mengecup pipi Maya di depan pintu keberangkatan rumah mereka. Sudah, Mas. Semua aman. Aku hanya merasa agak berat meninggalkanmu sendirian di rumah, ucap Maya, memasang wajah cemas yang sangat meyakinkan. Matanya berkaca-kaca seolah ia benar-benar akan merindukan pria yang sedang berencana merampoknya itu. Hanya 2 minggu. Maya, jangan ceng. Nikmati saja saljunya. Oke? Ardi tertawa kecil, menepuk bahu Maya sebelum membukakan pintu mobil untuk Ibu Sarah. Di dalam mobil menuju Bandara Soekarno-Hatta, Ardi terus bercerita tentang betapa besarnya proyek yang sedang ia tangani, sebuah kebohongan terstruktur untuk membenarkan mengapa ia harus tetap berada di Jakarta. Maya hanya mengangguk-angguk, sesekali menyandarkan kepalanya di bahu Ardi, sementara tangannya di dalam saku mantel menggenggam erat ponsel rahasianya. Setibanya di bandara, Ardi mengantar mereka hingga ke depan gerbang keberangkatan internasional. Ia melambaikan tangan dengan dramatis saat Maya dan ibunya masuk ke dalam. Begitu sosok Ardi menghilang dari pandangan dan mobilnya melaju meninggalkan area bandara, ekspresi Maya berubah seketika.
Ia tidak menuju ke counter check-in maskapai penerbangan menuju Swiss. Maya melangkah menuju sebuah sudut tersembunyi di dekat area parkir VIP. Di sana, sebuah sedan hitam dengan kaca gelap sudah menunggu. Pintunya terbuka, dan seorang wanita dengan setelan jas hitam yang rapi serta kacamata frame tipis keluar menyambut mereka. Dia adalah Rina, sekretaris pribadi Maya yang sudah bekerja bersamanya selama 5 tahun. Semua sudah siap, Bu, ucap Rina dengan nada profesional namun penuh hormat. Maya dan Ibu Sarah masuk ke dalam mobil tersebut. Di dalam, suasana berubah menjadi pusat komando kecil. Ada 2 layar laptop yang menyala, menampilkan data real-time dan beberapa tampilan CCTV. Laporannya, Rina, perintah Maya singkat. Suaranya kini tegas, tanpa ada nada manja atau ragu sedikit pun. Rina membuka sebuah berkas digital. Pak Ardi baru saja meninggalkan bandara. GPS di mobilnya menunjukkan dia tidak menuju kantor. Dia langsung menuju ke perumahan elit di daerah Jakarta Selatan, rumah wanita bernama Sinta, yang selama ini kita curigai sebagai selingkuhannya. Dan sesuai prediksi, pengacara dari firma Abadi Jaya sudah menunggu di sana dengan dokumen-dokumen palsu. Maya menyandarkan punggungnya di kursi kulit mobil. Dia benar-benar tidak sabar. Bahkan belum 1 jam aku pergi, dia sudah ingin merayakan kemenangannya. Bu, Rina menoleh ke belakang, menatap Maya dengan serius. Suamimu memang memiliki rencana yang sangat matang agar ia bisa menjalankan misinya untuk memindah bukukan seluruh aset ibu ke perusahaan cangkang miliknya hari ini. Dia sudah memalsukan tanda tangan ibu pada surat kuasa mutlak. Namun, Rina tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyimpan ribuan rencana. Misi kita tetap jalan ya, Bu. Maya membalas senyuman itu. Tentu saja. Apa status notaris yang dia sewa? Notaris itu sudah kita amankan, Bu. Dia bekerja untuk kita sekarang. Semua dokumen yang ditandatangani Pak Ardi hari ini tidak akan pernah masuk ke sistem negara. Sebaliknya, dokumen-dokumen itu akan menjadi bukti otentik adanya upaya penipuan dan pemalsuan dokumen di pengadilan nanti. Kita membiarkan dia menandatangani surat penjaranya sendiri. Jelas Rina panjang lebar. Ibu Sarah, yang duduk di sebelah Maya, berdehem. Rina, pastikan rekening-rekening yang dia coba akses sudah dalam status pemantauan khusus. Aku ingin melihat wajahnya saat dia mencoba menarik dana pertama kali dan menemukan bahwa uangnya ada, tapi tidak bisa disentuh. Sudah dilakukan, Bu Sarah. Tim IT kita sudah memasang logik bom di akses perbankan perusahaan. Begitu dia memasukkan kode otorisasi terakhir, seluruh aktivitasnya akan terpatri dalam server audit yang tidak bisa dihapus, tambah Rina. Maya menatap keluar jendela mobil, melihat pesawat-pesawat yang lepas landas ke langit biru. Seharusnya ia ada di salah satu pesawat itu jika ia memang sebodoh yang dipikirkan Ardi. Namun, hidup tidak sesederhana itu. Rina, siapkan pertemuan dengan Dewan Direksi Lentera Holding besok pagi secara rahasia. Aku ingin mereka tahu bahwa pembersihan internal akan segera dimulai. Dan satu lagi, Maya menjeda kalimatnya, matanya berkilat tajam. Kirimkan buket bunga mawar merah tanpa nama ke alamat Sinta sore ini. Tuliskan di kartunya, selamat atas kemenangan yang singkat. Biarkan dia merasa sedikit gelisah. Baik, Bu. Lalu bagaimana dengan rencana liburan Ibu dan Bu Sarah? Tanya Rina. Maya menatap ibunya, lalu kembali ke Rina. Kita akan tetap pergi, tapi tidak hari ini. Kita akan menginap di penthouse rahasia perusahaan di pusat kota. Aku ingin menyaksikan setiap langkah Ardi dari jarak dekat. Aku ingin berada di sana saat dia merasa dunianya sudah berada dalam genggamannya, tepat sebelum aku meremasnya hingga hancur. Mobil itu kemudian melaju membelah kemacetan Jakarta, menuju sebuah lokasi yang tidak pernah diketahui oleh Ardi. Di saat Ardi sedang bersulang sampahnya dengan selingkuhannya di sebuah sofa mewah, merayakan apa yang dia anggap sebagai akhir dari kemiskinannya, Maya sedang duduk di depan layar monitor, mengawasi setiap gerak-gerik pria itu melalui kamera tersembunyi yang telah dipasang Rina di ruang kerja rumah mereka beberapa hari lalu. Di layar itu, Ardi terlihat sedang membuka brankas Maya dengan penuh kemenangan.
Ia mengeluarkan beberapa lembar sertifikat dan menciumnya seolah itu adalah benda paling berharga di dunia. Nikmatilah, Ardi, bisik Maya pelan di dalam mobil. Karena itu adalah ciuman terakhirmu pada harta yang tidak akan pernah menjadi milikmu. Misi rahasia Maya dan Rina baru saja dimulai. Jika Ardi mengira dia adalah serigala di rumah itu, dia salah besar. Dia hanyalah seekor tikus yang sedang berlari di dalam labirin yang dindingnya perlahan-lahan mulai menyempit, dikendalikan oleh tangan-tangan dingin sang pemilik labirin yang sebenarnya. Ardi merasa seperti raja yang baru saja mewarisi sebuah kekaisaran tanpa perlu menumpahkan darah. Begitu sedan hitam yang membawa Maya dan Ibu Sarah hilang dari pandangan di terminal keberangkatan, ia tidak membuang waktu. Di dalam mobilnya, ia segera menghubungi Sinta. Sayang, burung-burung itu sudah terbang. Siapkan kopimu. Aku akan datang membawa kabar gembira yang akan mengubah hidup kita selamanya. Ucap Ardi dengan nada penuh kemenangan. Namun, Ardi tidak tahu bahwa setiap kata yang ia ucapkan di dalam mobilnya diserap oleh mikrofon sekecil debu yang tertanam di balik dashboard, yang frekuensinya langsung terhubung ke laptop Rina. Di sebuah penthouse mewah yang terletak hanya 3 blok dari kantor pusat perbankan, Maya duduk menyesap teh kamomil sambil mendengarkan suara suaminya melalui speaker berkualitas tinggi. Dia benar-benar tidak sabar, ya? Gumam Maya dingin. Sinta. Nama yang manis untuk seorang wanita yang sedang merencanakan kebangkrutan pribadinya sendiri. Bu, Ardi baru saja memasuki rumah Sinta di Jakarta Selatan. Pengacara dari firma Abadi Jaya, Pak Baskoro, sudah ada di sana. Haruskah kita mengaktifkan umpan pertama? Tanya Rina yang duduk di depan deretan monitor. Maya mengangguk pelan. Jalankan. Biarkan Baskoro melakukan tugasnya sebagai notaris terpercaya, suamiku. Di rumah Sinta, Ardi disambut dengan pelukan hangat. Di atas meja ruang tamu, tumpukan dokumen sudah menanti. Pak Baskoro, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal yang sebenarnya adalah orang kepercayaan Maya, menyodorkan beberapa berkas. Pak Ardi, ini adalah draft pengalihan aset tanah di Menteng dan pemindahan saham mayoritas di anak perusahaan tekstil. Karena Ibu Maya sudah memberikan surat kuasa mutlak yang Anda bawa, kita hanya butuh tanda tangan Anda sebagai saksi dan penerima kuasa. Ucap Baskoro dengan wajah datar, sangat profesional. Ardi mengambil pulpen Mont Blanc miliknya. Ia tidak membaca detail klausul kecil di halaman ke-14. Di sana, dalam bahasa hukum yang sangat rumit dan sengaja disamarkan, tertulis bahwa seluruh aset yang dialihkan akan masuk ke dalam akun penampungan, escrow, yang hanya bisa dicairkan jika pemilik asli, Maya, hadir secara fisik di depan Dewan Audit. Bagi Ardi yang sudah dibutakan oleh keserakahan, ia hanya melihat kata, pengalihan aset, dan Ardian Putra, di bagian penerima. Dengan tangan mantap, ia membubuhkan tanda tangan. Ia merasa setiap goresan pulpennya adalah langkah menjauh dari kehidupan sebagai suami yang menumpang hidup, menuju penguasa tunggal. Selesai, ujar Ardi sambil mengembuskan napas lega. Kapan dana ini bisa dipindahkan ke rekening pribadiku? Sesuai prosedur, Pak. Sistem akan memprosesnya dalam 24 jam. Besok siang, Anda bisa mengeceknya di bank. Jawab Baskoro sambil merapikan berkas. Sementara itu, di penthouse, Maya menyaksikan adegan itu melalui kamera kancing yang terpasang di jas Baskoro. Ia bisa melihat Sinta yang sedang tersenyum manja sambil menuangkan sampanye untuk Ardi. Ibu, lihatlah mereka, ujar Maya pada Ibu Sarah yang baru saja keluar dari kamar. Mereka sedang merayakan kemenangan atas harta yang bahkan tidak pernah masuk ke kantong mereka. Ibu Sarah mendekat ke monitor. Matanya menatap tajam ke arah Ardi. Dia mengingatkan ibu pada terdakwa kasus korupsi yang pernah ibu tangani 10 tahun lalu. Sama-sama merasa paling pintar, padahal mereka sendiri yang sedang menggali lubang kuburnya. Maya, apa rencana untuk sore ini? Hari ini Ardi akan mencoba melakukan pencucian pertama, jawab Maya. Dia akan mencoba memindahkan dana kecil dari rekening operasional rumah tangga ke rekening pribadi Sinta sebagai hadiah. Rina, sudahkah kau atur limitnya? Sudah, Bu. Rekening operasional itu sekarang memiliki
Filter, deteksi. Jika transaksi dilakukan ke rekening selain daftar putih kita, statusnya akan pending dengan keterangan perlu verifikasi manual dari pemilik utama. Ardi akan mengira itu hanya gangguan sistem perbankan biasa. Sore harinya, Ardi kembali ke rumahnya, rumah yang ia pikir kini miliknya sepenuhnya. Ia duduk di ruang kerja Maya, tempat yang selama ini terasa terlarang baginya. Ia membuka laptop dan mencoba masuk ke portal perbankan menggunakan kata sandi yang ia curi dari buku harian Maya, yang tentu saja sudah Maya ganti dengan jebakan. Wajah Ardi memerah saat melihat pesan di layar. Transaksi sedang diproses. Harap tunggu konfirmasi dari otoritas pusat. Sial, kenapa lambat sekali? Umpat Ardi. Ia mencoba menelepon layanan pelanggan bank. Namun ia tidak tahu bahwa panggilan itu sudah dialihkan langsung ke salah satu staf Itrina yang menyamar sebagai petugas bank. Selamat sore, Bapak Ardian. Ada yang bisa kami bantu? Suara di seberang telepon terdengar sangat meyakinkan. Saya melakukan transfer. Kenapa statusnya masih tertahan? Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Pak. Karena jumlahnya cukup besar dan dilakukan dari perangkat yang berbeda. Sistem keamanan kami mendeteksi adanya aktivitas yang tidak biasa. Mohon tunggu hingga besok siang saat jam operasional kantor pusat dibuka. Verifikasi fisik mungkin diperlukan. Ardi membanting ponselnya ke atas meja kayu jati itu. Sistem sampah. Tapi tidak apa-apa. Besok siang aku akan menjadi orang terkaya di kota ini. Maya pasti sedang asyik bermain salju di Swiss sekarang. Si bodoh itu tidak akan tahu kalau dunianya sudah runtuh. Di penthouse, Maya tertawa kecil mendengar umpatan suaminya melalui monitor. Ia mengambil ponselnya dan mengirimkan sebuah pesan singkat ke nomor Ardi. Mas, aku dan ibu sudah sampai di hotel. Pemandangannya indah sekali, tapi sinyal di sini agak buruk. Aku mungkin akan sulit dihubungi selama beberapa hari ke depan. Aku mencintaimu. Ia melihat Ardi membaca pesan itu di monitor. Ardi tersenyum sinis, menghapus pesan itu tanpa membalas. Lalu kembali menatap dokumen-dokumen aset di depannya. Aku juga mencintaimu. Maya mencintai hartamu. Bisik Ardi pada layar ponselnya yang gelap. Maya mematikan monitor. Rina, besok pagi adalah pertunjukan yang sebenarnya. Pastikan tim media kita sudah siap jika Ardi mencoba melakukan langkah nekat di kantor pusat. Dan tolong, siapkan pakaian terbaikku. Besok, si wanita bodoh, ini akan memberikan kejutan yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Malam itu, Ardi tidur dengan sangat nyenyak di tempat tidur utama, memimpikan kemewahan tak terbatas. Di sisi lain kota, Maya tidak tidur. Ia menghabiskan malam dengan memeriksa setiap inci laporan keuangan, memastikan bahwa saat ia menjatuhkan palu pengadilannya, tidak akan ada satu celah pun bagi Ardi untuk melarikan diri. Jebakan pertama sudah terkunci. Ardi sudah melangkah masuk, dan pintu di belakangnya baru saja tertutup rapat tanpa ia sadari. Malam di penthouse rahasia itu terasa sunyi, namun ketegangannya setajam silet. Di luar jendela besar yang menghadap kerlip lampu Jakarta, Ibu Sarah berdiri tegak. Tidak ada lagi raut wajah lelah atau tatapan kosong yang selama ini ia tunjukkan di depan Ardi. Di bawah pendar lampu ruangan, ia tampak seperti predator yang sedang mengamati mangsanya dari ketinggian. Selama hampir setahun, Ibu Sarah telah memainkan perannya dengan sangat apik. Seorang ibu mertua yang mulai menunjukkan gejala demensia, sering lupa meletakkan kunci, dan terkadang bicara melantur. Peran itu ia ambil demi satu tujuan. Memberikan Ardi rasa percaya diri yang palsu bahwa ia tidak akan menjadi ancaman bagi rencana busuk pria itu. Bagaimana perasaanmu, Maya? Tanya Ibu Sarah tanpa menoleh. Suaranya berat dan penuh wibawa. Suara yang dulu ditakuti para koruptor di ruang sidang. Maya mendekat, berdiri di samping ibunya. Rasanya aneh, Bu. Melihat pria yang dulu aku janjikan kesetiaan di depan altar, kini sedang menghitung berapa banyak emas yang bisa ia jarah dari rumah kita. Aku merasa gagal telah memilihnya. Ibu Sarah berbalik, meletakkan tangannya yang hangat di bahu Maya. Jangan menyalahkan dirimu karena ketulusanmu. Serigala selalu mencari domba yang paling tulus untuk dimangsa.
Tapi Ardi salah besar, dia masuk ke rumah yang dijaga oleh seekor singa yang sedang menyamar. Ibu Sarah berjalan menuju meja kerja Rina, mengambil sebuah map merah yang berisi catatan hukum lama. Ingat kasus firma hukum, Abadi Jaya, yang dulu pernah ibu tangani? Mereka punya celah dalam prosedur tanda tangan digital. Ardi pikir dengan membawa mereka. Dia berada di atas angin. Dia tidak tahu bahwa ibu yang menulis ulang standar operasional firma itu 10 tahun lalu sebagai konsultan ahli. Rina masuk ke ruangan dengan wajah serius. Ibu Sarah, Bu Maya, Pak Ardi baru saja keluar dari rumah. Dia menuju sebuah klub malam eksklusif untuk merayakan keberhasilannya. Dia memesan meja paling mahal atas nama perusahaan Lentera Holding. Maya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak sampai ke mata. Biarkan dia berpesta semalam ini saja. Rina, bagaimana dengan status keberangkatan kita di sistem maskapai? Sudah diatur, Bu. Nama Ibu dan Bu Sarah tercatat sudah check-in di Hotel Zurich pagi tadi waktu setempat. Tim kita di sana sudah menggunakan 2 orang pemeran pengganti yang postur tubuhnya mirip dengan kalian untuk masuk ke lobi hotel. Ardi pasti akan mengecek media sosial atau menghubungi resepsionis untuk memastikan keberadaan kalian. Semua bukti digital menunjukkan kalian ada di Swiss. Bagus, sahut Ibu Sarah. Penciptaan alibi adalah kunci. Jika dia merasa kita jauh, dia akan menjadi ceroboh. Dan orang ceroboh selalu meninggalkan jejak. Ibu Sarah kemudian membuka laptopnya sendiri. Jari-jarinya bergerak lincah, kontras dengan image tua dan lemah yang ia sandang di rumah. Ia masuk ke dalam sebuah basis data rahasia. Maya, lihat ini. Ardi ternyata tidak bekerja sendiri. Dia memiliki utang judi kasino di luar negeri yang cukup besar. Itulah mengapa dia begitu agresif ingin merampas asetmu dalam waktu singkat. Dia sedang dikejar penagih utang kelas kakap. Maya terkejut. Utang judi? Jadi selama ini uang saku yang kuberikan untuk investasi saham, itu lari ke meja judi. Tepat sekali. Dan yang lebih menarik, Ibu Sarah menggeser layar, memperlihatkan foto Sinta. Wanita ini bukan hanya selingkuhannya. Sinta adalah agen yang dikirim oleh pesaing bisnis kita, Garda Group, untuk mendekati Ardi. Mereka ingin menggunakan Ardi sebagai kuda Troya untuk menghancurkan Lentera Holding dari dalam. Maya mengepalkan tangannya. Kemarahannya kini bukan lagi sekadar urusan hati yang dikhianati, tapi urusan harga diri keluarga dan kelangsungan hidup ribuan karyawannya. Ardi bukan hanya seorang suami yang tidak setia. Dia adalah pengkhianat yang menjual rahasia perusahaan demi menutupi dosa judinya. Malam ini, kita akan melakukan langkah balik, tegas Ibu Sarah. Rina, aktifkan protokol, bayang-bayang. Kirimkan surel anonim kepada penagih utang Ardi. Beritahu mereka bahwa Ardi baru saja mendapatkan durian runtuh dan sedang berpesta di klub malam tersebut. Biarkan mereka yang memberikan sambutan hangat sebelum kita turun tangan. Bu, apakah itu tidak terlalu berbahaya? Tanya Rina ragu. Ardi harus merasakan tekanan dari segala arah, jawab Ibu Sarah dingin. Saat dia merasa tercekik oleh penagih utang, dia akan semakin nekat melakukan pemindahan dana besok pagi. Dan saat itulah, semua bukti pidananya akan terkumpul sempurna. Dia akan melakukan penarikan ilegal di bawah tekanan, yang secara hukum tidak bisa dia sangkal sebagai kesalahan administrasi. Maya menatap ibunya dengan kagum. Sang mantan jaksa benar-benar telah kembali. Ibu benar. Kita tidak hanya ingin dia jatuh, kita ingin dia hancur tanpa sisa. Beberapa jam kemudian, dari layar monitor, mereka melihat keributan di depan klub malam. Beberapa pria berbadan besar mencegat Ardi saat ia hendak masuk ke mobilnya. Ardi tampak pucat pasi, mencoba bernegosiasi dengan wajah ketakutan. Sinta, yang berada di sampingnya, langsung menjauh seolah tidak mengenal pria itu. Lihat itu, tunjuk Maya ke layar. Selingkuhan kesayangannya langsung meninggalkannya saat ada masalah. Itulah jenis cinta yang Ardi pilih daripada kesetiaan kita. Ardi terlihat dipaksa menandatangani sesuatu di atas kap mobil,
Mungkin janji pelunasan utang besok siang. Setelah para pria itu pergi, Ardi jatuh terduduk di aspal, gemetar. Ia segera menelepon seseorang, kemungkinan besar mendesak Pak Baskoro, notaris palsu mereka, untuk mempercepat pencairan dana. Dia sudah masuk ke tahap putus asa, ujar Rina. Bagus, sahut Maya. Besok pagi adalah puncaknya. Kita akan membiarkan dia sampai ke depan pintu brankas utama di kantor pusat. Saat dia merasa kunci itu sudah berputar dan pintu terbuka, saat itulah kita akan muncul di belakangnya. Ibu Sarah menutup laptopnya dengan suara klik yang mantap. Maya, tidurlah sekarang. Besok adalah hari di mana kita akan membersihkan sampah dari rumah kita. Jaksa Sarah tidak pernah membiarkan kasusnya gantung, dan kali ini, terdakwanya adalah menantuku sendiri. Maya mengangguk. Di dalam dadanya, rasa sakit karena dikhianati perlahan digantikan oleh kekuatan baru. Ia bukan lagi wanita bodoh yang bisa disingkirkan dengan selembar tiket liburan. Ia adalah pemilik sah dari semua yang Ardi inginkan, dan besok, ia akan mengambil kembali kendali atas dunianya. Di luar, hujan mulai turun membasahi Jakarta, seolah bersiap mencuci bersih segala kelicikan yang telah terjadi. Ardi, yang kini sedang mengemudi pulang dengan keringat dingin, tidak menyadari bahwa di atas sana, istrinya sedang menghitung jam menuju kejatuhannya yang paling menyakitkan. Malam itu, setelah insiden pencegatan oleh para penagih utang di depan klub malam, Ardi pulang dengan napas yang memburu. Kemeja putih mahalnya kusut, dan butiran keringat dingin masih membasahi pelipisnya. Namun, rasa takut itu segera berganti dengan adrenalin keserakahan yang meluap-luap. Ia merasa terpojok, dan bagi pria seperti Ardi, satu-satunya jalan keluar adalah mempercepat pencurian aset Maya. Ia melangkah masuk ke rumah mewah yang sunyi itu, melemparkan kunci mobilnya ke atas meja konsol. Sedikit lagi, bisiknya pada kegelapan ruang tamu. Hanya perlu sampai besok siang, dan semua anjing penjaga utang itu akan bungkam dengan uang tunai. Ardi segera menuju dapur, mengambil sebotol wine mahal dari koleksi pribadi Maya, lalu membawanya ke ruang kerja. Ia merasa seperti penguasa tunggal. Ia menyalakan lampu meja, memutar kursi kerja ergonomis milik istrinya, dan mulai menyebarkan dokumen-dokumen hasil kerjanya dengan Pak Baskoro sore tadi. Di layar monitor penthouse rahasia, Maya dan Rina memperhatikan setiap gerak-geriknya. Kamera tersembunyi yang disamarkan sebagai lubang ventilasi memberikan sudut pandang high definition terhadap wajah Ardi yang kini tampak bengis. Dia benar-benar meminum wine itu, gumam Maya. Itu botol pemberian ayah untuk ulang tahunku yang ke-25. Dia bahkan tidak punya rasa hormat sedikit pun. Biarkan dia mabuk oleh kemenangannya sendiri, Bu, sahut Rina. Sekarang jam 2 pagi. Pak Ardi baru saja mengirim pesan kepada Sinta. Dia memintanya datang ke rumah ini. Maya mengernyitkan alis. Ke rumahku? Dia berani membawa wanita itu ke tempat tidurku saat dia pikir aku sedang di Swiss. Sepertinya begitu, Bu. Dia merasa rumah ini sudah menjadi miliknya. Benar saja, 30 menit kemudian, sebuah taksi berhenti di depan gerbang. Sinta turun dengan gaun merah ketat yang mencolok, melangkah masuk seolah dia adalah nyonya rumah yang baru. Ardi menyambutnya di depan pintu dengan pelukan kasar, membawa wanita itu langsung ke ruang kerja. Di sana, Ardi memamerkan tumpukan dokumen. Lihat ini, sayang. Besok, semua saham di perusahaan tekstil ini akan berpindah ke namaku. Menteng, ke namamu. Kita tidak perlu lagi bersembunyi di balik bayang-bayang wanita bodoh itu. Sinta tertawa. Suara tawanya terdengar cempreng melalui speaker monitor Maya. Dia benar-benar malang, ya? Memberimu tiket liburan agar dia bisa disingkirkan dengan mudah. Apa dia tidak pernah curiga kenapa kamu begitu baik belakangan ini? Maya itu naif. Ardi menuangkan wine ke gelas Sinta. Dia punya otak untuk bisnis, tapi hatinya terlalu lembek. Dia pikir cinta bisa menjaga segalanya. Dia tidak tahu bahwa di dunia ini, hanya angka di rekening bank yang bisa dipercaya. Maya mengepalkan tangan hingga buku-buku jarinya memutih.
Mendengar suaminya sendiri menghina kecerdasannya di depan wanita simpanan adalah puncak dari segala penghinaan. Namun, Ibu Sarah, yang sejak tadi berdiri di belakang Maya, meletakkan tangan di bahunya. "Jangan gunakan amarahmu untuk merusak rencana, Maya," bisik Ibu Sarah. "Gunakan itu untuk memperkuat jeratmu. Rina, kirimkan hadiah kedua." Rina mengangguk. Ia menekan beberapa tombol di laptopnya. Tiba-tiba, di ruang kerja rumah Maya, lampu mulai berkedip-kedip. Layar komputer besar di meja Ardi yang tadinya mati, tiba-tiba menyala sendiri, menampilkan sebuah screensaver foto pernikahan Ardi dan Maya dalam ukuran besar. Ardi dan Sinta tersentak. "Sial, kenapa ini?" umpat Ardi. Ia mencoba menggerakkan tetikus, tapi kursornya terkunci. Tiba-tiba, sebuah notifikasi suara muncul dari sistem smart home rumah tersebut. Suara itu adalah suara digital yang telah dikloning dari suara Maya. "Mas, apakah kamu sudah tidur? Di Swiss sangat dingin. Aku merindukanmu." Sinta terlonjak kaget, menumpahkan sedikit wine ke gaunnya. "Ardi, apa itu?" Katanya dia tidak bisa dihubungi karena sinyal buruk. Ardi tampak pucat, tapi ia berusaha tenang. "Hanya sistem otomatis. Sayang, dia pasti menyetel pengingat suara sebelum pergi. Si bodoh itu memang suka melakukan hal-hal romantis yang tidak berguna seperti ini." "Tenang saja." Ardi mematikan sistem secara paksa. Namun, gangguan itu sudah cukup untuk merusak suasana romantis mereka. Sinta mulai merasa tidak nyaman, menoleh ke kiri dan ke kanan seolah merasa diawasi. "Rina, kirimkan pesan teks ke ponsel Sinta sekarang," perintah Maya. Ponsel Sinta berdenting. Ia membukanya dan seketika wajahnya berubah menjadi seputih kertas. Di layar ponselnya, ada sebuah foto dirinya yang diambil dari jarak jauh saat dia sedang turun dari taksi di depan rumah Maya 5 menit yang lalu, dengan teks, "Merah adalah warna yang bagus untuk pemakaman karirmu, Sinta." "Ardi, seseorang mengikutiku," teriak Sinta histeris. Ia menunjukkan ponselnya kepada Ardi. Ardi merampas ponsel itu. Matanya membelalak. Ia berlari ke jendela, menyibak tirai, dan menatap ke arah jalanan yang sepi. Tidak ada siapa-siapa di sana. Keheningan malam Jakarta terasa mencekam. "Mungkin ini ulah penagih utang itu," duga Ardi. Suaranya bergetar. "Mereka ingin menakut-nakutiku agar aku segera membayar. Sialan. Aku ingin pulang. Ardi, ini tidak benar." Sinta mulai mengumpulkan tasnya. "Jangan pergi. Kalau kamu pergi sekarang, mereka mungkin akan mencegatmu di luar. Tetap di sini. Besok pagi kita akan ke bank, mencairkan uangnya, dan kita pergi dari kota ini." Ardi memegang lengan Sinta dengan keras, hampir menyakitinya. Di penthouse, Maya menonton adegan itu dengan kepuasan yang dingin. Mereka mulai saling curiga. Ketakutan adalah racun yang paling cepat bekerja. "Bu," Rina memotong. "Pak Baskoro baru saja melaporkan bahwa Ardi mengirim pesan mendesak. Dia ingin pertemuan di kantor pusat dimajukan menjadi jam 8 pagi, bukan jam 10. Dia ingin menyelesaikan ini sebelum para penagih utang datang mencarinya lagi." "Bagus," kata Maya sambil berdiri. Ia merapikan gaun tidurnya. "Majukan jadwal kita juga. Kita akan berada di sana pukul 7.30. Kita akan menunggu di ruang pemantauan direksi." Ibu Sarah menatap cucunya, sebuah lukisan Maya saat kecil yang ada di sudut ruangan, lalu menatap Maya. "Ingat, besok bukan hanya tentang uang, Maya. Ini tentang menunjukkan pada mereka bahwa wanita yang mereka anggap bodoh adalah orang yang memegang kunci penjara mereka." Maya mengangguk mantap. Ia mematikan layar monitor utama. Bayangan Ardi dan Sinta yang sedang berdebat ketakutan di ruang kerjanya menghilang menjadi kegelapan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak Ardi memberikan tiket Swiss itu, Maya bisa tidur dengan tenang. Ia tahu bahwa esok pagi, saat matahari terbit, fajar itu bukan membawa keberuntungan bagi Ardi, melainkan membawa akhir dari segala kebohongannya. Pesta di atas penderitaan orang lain memang selalu terasa manis di awal,
Namun Maya akan memastikan bahwa hidangan penutupnya akan terasa sangat pahit bagi suaminya. Pukul 4.30 pagi. Jakarta masih berselimut remang ketika sebuah jet pribadi dengan logo samar mendarat di landasan pacu khusus Bandara Halim Perdana Kusuma. Secara administratif, pesawat ini terdaftar sebagai penerbangan kargo medis darurat. Namun di dalamnya duduk dua wanita yang siap mengguncang papan catur kekuasaan di ibu kota. Maya menatap pantulan dirinya di jendela pesawat yang gelap. Ia tidak lagi mengenakan daster atau piyama sutra yang biasa ia pakai di rumah. Pagi ini, ia mengenakan setelan bisnis tailored made berwarna biru dongker yang tajam, dengan bros perak berbentuk lopak teratai, simbol ketangguhan di atas lumpur. Kita mendarat tepat waktu, Bu. Lapor Rina yang duduk di kursi seberang. Jemarinya masih menari di atas papan ketik laptop. Aset digital sudah dikunci. Pemeran pengganti ibu di Swiss baru saja memposting foto sarapan di balkon Hotel Alpen untuk mengecoh media sosial Pak Ardi. Dia sudah melihat postingan itu 5 menit yang lalu. Ibu Sarah, yang duduk di samping Maya, menyesap kopi hitamnya tanpa gula. Matanya yang tajam menatap lurus ke depan. Dia merasa aman. Keamanan adalah celah terbesar bagi seorang penipu. Maya, apakah tim pengamanan internal sudah di posisi? Sudah, Bu. Mereka menyamar sebagai staf kebersihan dan petugas parkir di kantor pusat Lentera Holding. Begitu Ardi melangkah masuk, dia tidak akan bisa keluar tanpa izin kita. Jawab Maya dingin. Mobil hitam jemputan mereka meluncur membelah jalanan protokol yang mulai padat oleh pekerja pagi. Tujuan mereka bukan rumah, melainkan gedung pencakar langit di kawasan Sudirman yang menjadi jantung bisnis keluarga Maya. Gedung yang Ardi pikir bisa ia kuasai hanya dengan selembar surat kuasa palsu. Sementara itu, di rumah Maya, Ardi terbangun dengan kepala berdenyut hebat akibat sisa wine dan stres semalam. Sinta masih tertidur di sofa ruang kerja, tampak berantakan. Ardi menendang kaki meja untuk membangunkannya. Bangun, kita harus berangkat sekarang. Pak Baskoro sudah menungguku di kantor pusat pukul 8. Bentak Ardi. Suaranya serak. Ardi, jam berapa ini? Aku takut. Foto semalam itu. Sinta mengucek matanya. Wajahnya penuh kecemasan. Lupakan foto itu. Itu pasti ulah penagih utang yang ingin menggertak. Begitu tanda tangan terakhir di depan Dewan Direksi selesai pagi ini, kita punya semua uang itu. Aku akan membayar mereka. Lalu kita terbang ke Singapura. Cepat mandi. Ardi mengenakan setelan jas terbaiknya, mencoba menutupi lingkaran hitam di bawah matanya dengan parfum mahal. Ia menatap cermin, mencoba memaksakan senyum kemenangan. Hari ini, Ardi, hari ini kamu bukan lagi anjing peliharaan Maya. Kamu adalah pemilik Lentera. Pukul 7.15. Maya dan Ibu Sarah memasuki gedung kantor melalui lift khusus direksi yang langsung menuju lantai paling atas. Rina sudah mengordinasikan semuanya. Seluruh staf di lantai itu diperintahkan untuk tetap di meja masing-masing dan tidak menunjukkan reaksi apapun saat melihat pemilik asli perusahaan datang. Maya melangkah ke ruang pemantauan di balik dinding kaca satu arah yang menghadap langsung ke ruang rapat utama. Di sana, Pak Baskoro sudah duduk dengan tenang, menata berkas-berkas di atas meja besar. Selamat pagi, Bu Maya, Bu Sarah. Sapa Baskoro melalui interkom saat melihat mereka masuk ke ruang pemantauan. Tikusnya sedang dalam perjalanan. Dia baru saja mengirim pesan bahwa dia sudah lewat gerbang tol Semanggi. Terima kasih, Pak Baskoro. Pastikan Anda tetap pada peran Anda. Biarkan dia merasa sangat berkuasa sampai menit terakhir, ujar Maya. Ibu Sarah duduk di kursi kebesaran ayahnya yang dulu, memantau layar CCTV. Rina, aktifkan perekaman audio dan video dari 4 sudut berbeda. Kita butuh bukti pengakuan pribadinya bahwa dia secara sadar memalsukan tanda tangan Maya. Siap, Bu Sarah. Detik-detik berlalu dengan hening yang mencekam. Maya berdiri diam, menatap meja rapat kosong yang sebentar lagi akan menjadi panggung kehancuran suaminya. Ia teringat bagaimana Ardi melamarnya 3 tahun lalu di restoran ini, di lantai bawah. Betapa lihainya pria itu memainkan peran sebagai pelindung, padahal ia hanyalah parasit yang menunggu inangnya lengah. Pukul 7.55,
Pintu lift umum berdenting. Ardi melangkah keluar dengan langkah angkuh, diikuti oleh Sinta yang mengenakan kacamata hitam besar, mencoba bersembunyi di balik bahu Ardi. Beberapa karyawan yang sudah diberi instruksi oleh Rina hanya menunduk, membuat Ardi merasa sangat dihormati. "Selamat pagi, Pak Ardi," sapa resepsionis dengan nada datar yang sudah dilatih. "Selamat pagi. Di mana Pak Baskoro?" tanya Ardi. Suaranya sengaja dikeraskan agar terdengar berwibawa. "Beliau sudah menunggu di ruang rapat utama, Pak." Ardi berjalan menuju ruang rapat, mendorong pintu ganda yang besar itu dengan sekali sentakan. Di dalam, Baskoro bangkit dan tersenyum tipis. "Tepat waktu, Pak Ardi. Mari kita selesaikan urusan aset ini agar Anda bisa segera beristirahat," ujar Baskoro dengan penekanan pada kata beristirahat. Ardi duduk di kursi utama, kursi yang seharusnya milik Maya. Ia meletakkan kakinya yang terbungkus sepatu kulit mahal ke atas meja sejenak, sebelum Sinta menyikutnya. "Mari kita langsung ke intinya. Baskoro, semua dokumen sudah lengkap? Surat kuasa dari istriku sudah diverifikasi?" "Sudah, Pak Ardi. Namun, ada satu prosedur standar yang harus kita lakukan sebelum pemindahan dana ke rekening luar negeri Anda diaktifkan." Baskoro menyodorkan sebuah tablet digital. "Kita butuh pernyataan lisan yang terekam bahwa seluruh transaksi ini dilakukan atas sepengetahuan dan keinginan Ibu Maya, dan Anda menjamin keaslian dokumennya." Di balik kaca satu arah, Maya memegang erat pinggiran meja. "Ini adalah saatnya." Ardi tertawa remeh. Ia menatap kamera di tablet itu tanpa ragu sedikitpun. "Tentu saja. Saya, Ardian Putra, menjamin bahwa dokumen ini sah. Istri saya, Maya, secara sukarela menyerahkan seluruh kendali aset ini kepada saya karena, dia merasa tidak sanggup lagi mengurusnya. Dia sedang berlibur sekarang, menyerahkan segalanya pada suaminya yang terpercaya." "Bagus sekali, Pak Ardi," ucap Baskoro. Namun suaranya tiba-tiba berubah menjadi lebih dingin. "Tapi ada satu masalah kecil." "Masalah apa lagi?" bentak Ardi tak sabar. "Masalahnya adalah, pemilik asli kursi ini sedang berdiri tepat di belakang Anda." Wajah Ardi seketika membeku. Keheningan yang sangat pekat jatuh di ruangan itu. Ia mendengar suara klik dari pintu rahasia di balik rak buku yang perlahan terbuka. Keheningan di ruang rapat utama itu terasa begitu menindas, seolah oksigen di sana baru saja disedot habis. Ardi masih terpaku, lehernya kaku, tidak berani menoleh ke belakang. Namun, suara langkah sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai marmer, suara yang sangat ia kenali, perlahan mendekat. Setiap ketukan langkah itu terdengar seperti lonceng kematian bagi ambisinya. "Suaramu terdengar sangat percaya diri di rekaman tadi, Mas." "Istriku secara sukarela menyerahkan kendali," katamu. Suara Maya terdengar tenang, namun dingin dan tajam seperti mata pisau yang baru diasah. Ardi perlahan memutar kursinya. Matanya membelalak, mulutnya menganga tanpa suara. Di depannya berdiri Maya, mengenakan setelan bisnis biru dongker yang memancarkan otoritas yang selama ini ia sembunyikan. Di samping Maya, berdiri Ibu Sarah dengan tatapan menghakimi yang sanggup membuat nyali siapapun menciut. Maya, kamu seharusnya di Zurich. Aku baru saja melihat postinganmu di Instagram." Gagap Ardi. Wajahnya yang tadi kemerahan karena sombong, kini pucat pasi seperti mayat. Sinta, yang duduk di sebelah Ardi, langsung bangkit berdiri dan mundur beberapa langkah hingga menabrak rak buku. Ia mencoba menutupi wajahnya dengan tas tangan mahal, tas yang sebenarnya dibeli menggunakan uang bulanan dari Maya. Teknologi itu luar biasa, bukan? Foto bisa dijadwalkan, dan orang yang mirip denganku bisa dengan mudah masuk ke lobi hotel hanya untuk menyenangkan matamu yang sedang mengintip. Maya berjalan mengelilingi meja rapat, lalu berhenti tepat di depan kursi yang diduduki Ardi. "Bangun. Itu bukan kursimu." Ardi berdiri dengan canggung, kakinya gemetar. "Maya, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Aku hanya mencoba mengamankan aset kita karena kondisi pasar sedang tidak stabil. Aku ingin memberimu kejutan saat kamu pulang." "Kejutan?"
Ibu Sarah menyahut. Suaranya menggelegar di ruangan yang luas itu. Kejutan berupa pemindahan aset ke perusahaan cangkang di Seychelles? Atau kejutan berupa pelunasan utang judi kasinomu yang mencapai miliaran rupiah? Jangan menghina kecerdasan kami, Ardi. Ardi menatap Ibu Sarah, lalu beralih ke Pak Baskoro yang masih duduk tenang. Baskoro, apa-apaan ini? Selesaikan dokumennya sekarang. Aku memegang surat kuasa mutlak. Pak Baskoro perlahan melepas kacamata tebalnya dan tersenyum tipis. Senyuman yang membuat Ardi menyadari bahwa dia telah dikhianati oleh orang yang dia kira bisa disuap. Pak Ardi, surat kuasa yang Anda tanda tangani sore tadi. Apakah Anda sudah membaca klausul di halaman terakhir? Di sana disebutkan bahwa dokumen itu hanya berlaku jika disahkan oleh pemilik manfaat utama secara fisik. Dan pemilik itu adalah Ibu Maya. Sialan kalian semua, teriak Ardi frustrasi. Ia mencoba meraih tumpukan dokumen di atas meja, bermaksud merobeknya. Namun Rina masuk dengan 2 petugas keamanan berseragam yang langsung memegang lengan Ardi dengan kuat. Lepaskan aku. Maya, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku suamimu, teriak Ardi meronta. Maya menatap suaminya dengan rasa jijik yang tak lagi tertahankan. Suami? Suami mana yang membawa selingkuhannya ke rumah istrinya saat sang istri dianggap sedang pergi jauh? Suami mana yang merencanakan kemiskinan istrinya sendiri demi menutupi dosa judinya? Maya mengambil sebuah tablet dari tangan Rina dan memutarnya ke arah Ardi. Layar itu menampilkan rekaman CCTV dari ruang kerja rumah mereka semalam. Ardi melihat dirinya sendiri sedang bermesraan dengan Sinta sambil menghina Maya sebagai wanita bodoh yang naif. Sinta mulai menangis histeris. Ibu Maya, maafkan saya. Ardi yang memaksa saya. Dia bilang ibu akan segera diceraikan dan jatuh miskin. Diam, Sinta. Potong Maya tanpa menoleh. Kamu akan punya banyak waktu untuk menjelaskan hubunganmu dengan kompetitor bisnisku di kantor polisi nanti. Oh ya, aku sudah tahu tentang kerjasamamu dengan Garda Group. Surat pemecatanmu dan laporan atas spionase industri sudah disiapkan. Ardi berhenti meronta. Ia menatap Maya dengan tatapan yang kini penuh kebencian dan keputusasaan. Kamu menjebakku. Sejak awal, tiket liburan itu semuanya jebakan. Aku hanya memberimu panggung, Ardi, jawab Maya pelan. Aku memberimu kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu masih memiliki sedikit nurani. Jika saja kamu tidak menghubungi penipu-penipu ini, jika saja kamu tidak membawa wanita itu ke rumahku, mungkin aku masih akan memberimu pesangon saat kita bercerai. Tapi kamu memilih untuk merampas semuanya. Jadi, aku tidak punya pilihan selain memastikan kamu keluar dari sini tanpa membawa sepeser pun. Maya kemudian menoleh ke arah Rina. Rina, apakah dana yang sempat dia coba pindahkan sudah kembali ke akun escrow? Sudah, Bu. Dan karena dia menggunakan akses ilegal pagi ini, sistem perbankan pusat sudah menerbitkan laporan aktivitas mencurigakan atas namanya. Polisi sedang dalam perjalanan menuju lobi gedung ini. Wajah Ardi lemas. Ia terduduk kembali di kursi, namun kali ini bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai pesakitan. Ia melihat dunia mewahnya runtuh dalam hitungan menit. Gedung ini, kekuasaan ini, dan wanita yang selama ini ia anggap sebagai pion, ternyata adalah ratu yang mematikan gerakannya sejak langkah pertama. Satu hal lagi, Ardi. Ibu Sarah mendekat. Wajahnya tepat di depan wajah Ardi yang berkeringat dingin. Sebagai mantan jaksa, aku pastikan tuntutan untukmu adalah pasal berlapis, pemalsuan dokumen, pencucian uang, dan penipuan terencana. Kamu tidak akan melihat matahari di luar jeruji untuk waktu yang sangat lama. Ardi tertunduk lesu. Sinta jatuh pingsan di lantai karena ketakutan. Maya membuang muka, menatap ke arah jendela besar yang memperlihatkan langit Jakarta yang cerah. Ia merasa beban berat yang menghimpit pundaknya selama berbulan-bulan kini terangkat. Pintu ruang rapat terbuka kembali. 3 petugas kepolisian masuk dengan surat perintah penangkapan. Saat borgol besi itu mengunci pergelangan tangan Ardi, suara dentingnya terdengar sangat memuaskan di telinga Maya. Misi kita sudah selesai, Rina? Tanya Maya tanpa menoleh. Hampir,
Bu, jawab Rina dengan senyum bangga. Hanya tinggal pembersihan sisa-sisa tikus di kantor cabang. Tapi untuk pusat, kita sudah menang. Ardi diseret keluar ruangan. Teriakan minta ampunnya perlahan menghilang di lorong. Maya menarik napas panjang, menoleh ke arah ibunya yang memberikan anggukan mantap. Liburan palsu itu telah berakhir. Dan kini saatnya Maya menjalankan kekuasaannya yang sebenarnya. Suasana di lantai eksekutif Lentera Holding mendadak mencekam. Setelah Ardi dan Sinta diseret keluar dengan tangan terborgol, keheningan yang menyusul terasa lebih berat daripada kebisingan teriakan Ardi tadi. Maya berdiri di depan jendela besar, menatap mobil polisi yang menjauh di bawah sana. Ia tidak merasa sedih, hanya ada rasa hampa yang perlahan diisi oleh ketegasan baru. Rina, kumpulkan seluruh kepala divisi di ruang konferensi dalam 10 menit. Perintah Maya tanpa menoleh. Suaranya kini tidak lagi memiliki nada kelembutan, istri rumahan. Itu adalah suara seorang pemimpin yang baru saja memenangkan perang saudara. Baik, Bu. Apakah Ibu ingin saya menyertakan daftar nama yang terlibat dalam aliran dana ilegal Pak Ardi? Tanya Rina, tangannya dengan sigap menyiapkan berkas digital di tabletnya. Sertakan semuanya. Jangan ada yang terlewat. Siapapun yang menerima suap atau membiarkan tanda tangan palsu itu lewat, hari ini adalah hari terakhir mereka bekerja di industri ini, jawab Maya dingin. Ibu Sarah mendekati meja rapat, mengambil ponsel Ardi yang tertinggal dan menyerahkannya kepada Rina. Pastikan tim forensik digital kita menyisir semua pesan di sana. Aku curiga ada tikus lain di Departemen Keuangan yang membantu Ardi mengakses kode enkripsi brankas. 10 menit kemudian, ruang konferensi penuh sesak. Para manajer dan direktur duduk dengan punggung tegak. Keringat dingin membasahi dahi beberapa dari mereka. Mereka telah mendengar desas-desus tentang penangkapan Ardi di lobi, dan kehadiran Maya, yang selama ini mereka kira hanya nyonya besar, yang tidak tahu apa-apa, membuat nyali mereka ciut. Maya melangkah masuk, diikuti oleh Ibu Sarah dan Rina. Ia tidak duduk di kursi utama, melainkan berdiri di ujung meja, menatap satu persatu bawahannya. Selama setahun terakhir, perusahaan ini dikelola oleh seorang pria yang kalian pikir adalah pemilik sahnya. Buka Maya, suaranya menggema di ruangan yang kedap suara itu. Dan selama setahun itu pula, beberapa dari kalian memilih untuk menutup mata demi bonus tambahan yang diambil dari uang operasional perusahaan. Beberapa dari kalian membantu memalsukan laporan audit untuk menyenangkan Bapak Ardian. Maya memberi isyarat pada Rina. Seketika, layar proyektor di belakangnya menampilkan grafik aliran dana yang sangat detail. Nama-nama pejabat teras perusahaan muncul dengan angka-angka nominal di sampingnya. Bukti suap yang diberikan Ardi untuk melancarkan misinya. Pak Hendra dari Departemen Keuangan, silakan berdiri, ucap Maya datar. Seorang pria paruh baya dengan kacamata goyah berdiri dengan lutut gemetar. Bu, saya dipaksa oleh Pak Ardi. Dia mengancam akan memecat saya jika saya tidak membuka akses akun escrow itu. Ancaman atau keserakahan? Pak Hendra? Di sini tercatat Anda menerima transfer sebesar 200 juta rupiah tepat setelah surat kuasa palsu itu dibuat. Maya melemparkan sebuah map ke atas meja. Anda diberhentikan secara tidak hormat. Tim hukum kami sudah menyiapkan laporan tindak pidana pencucian uang atas nama Anda. Silakan tinggalkan gedung ini sekarang, atau petugas keamanan akan membantu Anda. Satu persatu, Maya membedah pengkhianatan di dalam perusahaannya. Ia tidak hanya membersihkan nama Ardi, tapi juga memangkas parasit-parasit yang telah melemahkan Lentera Holding. Ibu Sarah memperhatikan dari sudut ruangan dengan bangga. Ia melihat putrinya bukan lagi sebagai korban, melainkan sebagai penegak keadilan yang tak kenal ampun. Sementara itu, di sebuah sel tahanan sementara di kantor polisi, Ardi duduk merenung di sudut ruangan yang pengap. Bau deterjen murah dan keringat memenuhi indera penciumannya, sangat kontras dengan aroma parfum sandalwood dan linen mahal di rumahnya. Sinta berada di sel wanita yang berbeda, terus-menerus menangis dan berteriak bahwa dia adalah korban penipuan Ardi. Ardi, ada pengacara untukmu, teriak seorang petugas polisi. Ardi mendongak dengan secercah harapan. Ia mengira itu adalah pengacara dari firma,
Abadi Jaya, yang akan membebaskannya. Namun, saat ia melangkah ke ruang kunjungan, yang menantinya bukanlah pengacara mahal, melainkan Pak Baskoro. Baskoro, syukurlah. Tolong keluarkan aku dari sini. Katakan pada mereka kalau itu semua hanya salah paham administrasi. Seru Ardi, menempelkan tangannya di kaca pembatas. Baskoro hanya menatapnya dengan rasa kasihan yang dibuat-buat. Pak Ardi, saya di sini bukan sebagai pengacara Anda. Saya di sini sebagai perwakilan hukum Ibu Maya untuk menyerahkan satu dokumen terakhir yang harus Anda tanda tangani. Baskoro menyodorkan selembar kertas melalui celah di bawah kaca. Judulnya tertulis besar, Gugatan Cerai dan Pernyataan Pelepasan Seluruh Hak Harta Gonogini. Apa? Cerai? Dia tidak bisa melakukan ini. Aku masih suaminya. Ardi berteriak histeris. Ibu Maya sudah mendaftarkan gugatan ini dengan alasan perzinaan dan upaya pembunuhan karakter ekonomi. Dengan bukti video semalam, hakim tidak akan butuh waktu lama untuk memutusnya. Jika Anda tidak menandatanganinya sekarang, Ibu Maya akan menuntut ganti rugi atas kerugian perusahaan yang mencapai 50 miliar rupiah. Jika Anda tanda tangan, dia mungkin akan mempertimbangkan untuk tidak menuntut harta pribadi yang sudah Anda habiskan untuk judi. Jelas Baskoro dengan nada sedingin es. Ardi merosot dari kursinya. Ia menyadari bahwa ia benar-benar telah kehilangan segalanya. Istri yang ia anggap bodoh telah menguliti hidupnya hingga ke tulang. Ia mengambil pulpen yang disediakan. Tangannya bergetar hebat saat membubuhkan tanda tangan di atas meterai. Dengan goresan itu, resmilah ia menjadi seorang pecundang tanpa nama, tanpa harta, dan tanpa masa depan. Di kantor pusat, pembersihan selesai tepat saat matahari terbenam. Maya kembali ke ruang kerjanya yang kini terasa lebih luas dan bersih. Rina masuk membawa 2 cangkir teh hangat. Semua pengkhianat sudah keluar dari gedung, Bu. Struktur organisasi sementara sudah saya susun dengan orang-orang yang terbukti loyal pada mendiang Bapak dulu, lapor Rina. Maya menyesap tehnya, menatap Cakrawala Jakarta yang mulai menyalakan lampu-lampunya. Terima kasih, Rina. Tanpamu, aku mungkin benar-benar akan menjadi wanita bodoh yang dikhianati. Ibu tidak pernah bodoh. Ibu hanya menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan siapa yang memegang kendali, sahut Rina tulus. Ibu Sarah masuk ke ruangan. Wajahnya tampak lebih rileks. Nah, Maya, Ardi sudah menandatangani surat cerainya. Sekarang, bagaimana dengan rencana liburan yang sebenarnya? Aku rasa kita benar-benar butuh menghirup udara Alpen yang asli, tanpa ada kamera tersembunyi atau monitor pengawas. Maya tersenyum. Senyuman yang kali ini benar-benar tulus dan sampai ke matanya. Tentu, Bu. Tapi sebelum itu, aku punya satu tugas terakhir. Apa itu? Membatalkan seluruh aset yang sempat Ardi jaminkan pada penagih utangnya. Aku ingin mereka tahu bahwa jaminan itu tidak bernilai lebih dari selembar tisu toilet. Biarkan Ardi berurusan dengan para penagih utang itu di dalam penjara nanti. Itu adalah bagian dari hadiah liburannya yang tertunda. Maya menutup laptopnya dengan suara klik yang mantap. Hari itu, bab tentang Ardi dalam hidupnya resmi ditutup, dan bab tentang Maya sebagai pemimpin sejati baru saja dimulai. 1 minggu telah berlalu sejak badai di ruang direksi Lentera Holding. Bagi dunia luar, berita tertangkapnya Ardian Putra karena kasus penipuan dan pencucian uang menjadi tajuk utama di berbagai media bisnis. Namun, di balik dinding kaca kantor pusat, suasana telah berubah total. Tidak ada lagi bisik-bisik ketakutan atau budaya ABS, asal Bapak senang, yang sempat dipupuk Ardi. Maya berdiri di tengah ruang kerja utamanya yang baru saja direnovasi. Meja kayu jati besar milik ayahnya tetap di sana, namun semua barang peninggalan Ardi, termasuk foto-foto pernikahan palsu yang dulu menghiasi dinding, telah dibuang ke tempat sampah. Kini, dinding itu dihiasi oleh peta ekspansi perusahaan dan sertifikat penghargaan yang pernah ia raih atas namanya sendiri. Bu, ada tamu yang menunggu di lobi. Rina masuk dengan tablet di tangannya. Wajahnya tampak lebih cerah, seolah beban berat ikut terangkat dari pundaknya. Siapa? Aku tidak punya janji temu pagi ini.
Sahut Maya sambil merapikan laporan keuangan kuartal pertama. Perwakilan dari Garda Group. Sepertinya mereka ingin membersihkan nama setelah keterlibatan Sinta terungkap ke publik. Mereka membawa proposal perdamaian. Rina tersenyum sinis. Maya menyesap kopinya, membiarkan uap panasnya menyentuh wajahnya. Biarkan mereka menunggu selama 2 jam. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi pihak yang memohon. Dan Rina, pastikan mereka duduk di kursi plastik di lobi umum, bukan di ruang tunggu VIP. Dimengerti, Bu. Sementara Maya menikmati posisinya sebagai pemegang kendali, di balik jeruji besi lapas Cipinang, Ardi sedang menghadapi kenyataan yang jauh lebih pahit. Ruang sel yang ia tempati berukuran 3 kali 4 meter, dihuni oleh 5 orang lainnya. Tidak ada bantal bulu angsa, tidak ada parfum mahal, hanya aroma pesing dan hawa panas yang menyengat. Hei, anak manja, panggil seorang pria bertato di sudut sel. Katanya kamu dulu bos besar, ya? Punya banyak harta tapi pelit sama teman. Ardi meringkuk di sudut, memeluk lututnya. Aku tidak punya apa-apa lagi. Semuanya sudah diambil istriku. Bukan diambil, tapi dikembalikan pada pemilik sahnya. Sahut napi lain sambil tertawa mengejek. Kami dengar di berita, istrimu itu cerdas sekali. Dia memberimu tiket liburan agar kamu bisa masuk penjara dengan sukarela. Hebat! Ardi memejamkan mata rapat-rapat. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat wajah Maya yang dingin di ruang rapat itu. Rasa malu dan amarah bercampur menjadi satu. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih parah lagi, para penagih utang judi yang dulu ia takuti ternyata punya koneksi di dalam penjara. Sore itu, saat jam makan, Ardi didatangi oleh 2 orang berbadan tegap. Ardian Putra, bos kami titip salam. Katanya, karena istrimu sudah membatalkan semua jaminan aset yang kamu berikan, utangmu sekarang bunganya naik 2 kali lipat. Karena kamu tidak bisa bayar dengan uang, kamu harus bayar dengan jasa di sini. Ardi gemetar hebat. Tapi aku tidak punya akses ke uang lagi. Tolong, katakan pada Maya, aku mohon padanya. Istrimu sudah tidak ada, Ardi. Yang ada sekarang adalah Ibu Maya, CEO Lentera Holding. Dan dia sudah memberikan instruksi tegas pada tim hukumnya. Tidak ada komunikasi, tidak ada bantuan, dan tidak ada belas kasihan. Pukulan pertama mendarat di perut Ardi, membuatnya tersungkur di lantai kantin yang kotor. Di sana, di tengah kerumunan narapidana yang bersorak, Ardi menyadari bahwa misi yang ia banggakan dulu telah membawanya ke neraka yang ia ciptakan sendiri. Kembali ke kantor Lentera Holding, Maya akhirnya menemui perwakilan Garda Group. Pertemuan itu singkat. Maya tidak butuh proposal perdamaian mereka. Dengar, Pak Direktur, ucap Maya pada pria parubaya di depannya. Sinta adalah karyawan Anda. Dia mencoba mencuri data rahasia saya menggunakan suami saya sebagai pion. Saya punya cukup bukti untuk menyeret perusahaan Anda ke pengadilan atas tuduhan spionase industri. Jadi, pilihannya sederhana. Anda jual divisi tekstil Anda kepada saya dengan harga pasar, atau kita bertemu di meja hijau besok pagi. Pria itu tampak pucat. Ia tahu posisi Maya saat ini sangat kuat. Dengan dukungan Ibu Sarah, sang mantan jaksa yang memiliki jaringan luas di dunia hukum, melawan Maya adalah tindakan bunuh diri. Baik, Bu Maya. Kami akan menyiapkan dokumen penjualannya. Jawab pria itu dengan suara rendah. Setelah tamu itu pergi, Ibu Sarah masuk ke ruangan. Ia mengenakan kacamata hitam dan pakaian kasual elegan. Sudah selesai urusan dengan tikus-tikus besar itu. Sudah, Bu. Mereka menyerah tanpa syarat. Jawab Maya sambil tersenyum puas. Bagus. Karena helikopter menuju bandara sudah siap di atap gedung. Kita benar-benar akan pergi ke Swiss sekarang. Tapi kali ini, tiketnya atas nama kemenanganku dan kemenanganmu. Tidak ada lagi sandiwara. Tidak ada lagi monitor pengawas. Ajak Ibu Sarah. Maya berdiri, mengambil tasnya. Ia menatap Rina yang berdiri di ambang pintu. Rina, perusahaan ini kuserahkan padamu selama 2 minggu.
Pastikan semua sisa-sisa pengaruh Ardi dibersihkan sampai ke akar-akarnya. Siap, Bu Direktur. Selamat berlibur yang sesungguhnya. Seru Rina bangga. Saat Maya melangkah menuju lift menuju atap gedung, ia merasa hidupnya baru saja dimulai kembali. Ia telah membuktikan bahwa kelembutan seorang istri bukan berarti kebodohan, dan kesetiaan yang dikhianati akan melahirkan kekuatan yang tak terbayangkan. Angin kencang menerpa wajahnya saat ia sampai di helipad. Di bawah sana, Jakarta tampak begitu kecil. Ia melihat ke arah di mana penjara tempat Ardi berada. Sebuah pemikiran melintas di benaknya. Ardi mengira dia memberiku tiket liburan untuk membuangku. Tapi ternyata dia memberiku tiket untuk membebaskan diriku sendiri. Maya naik ke helikopter, duduk di samping ibunya, dan mengenakan sabuk pengaman. Saat mesin mulai menderu dan helikopter lepas landas, Maya meninggalkan semua kenangan pahit itu di aspal gedung. Ia terbang menuju masa depan yang cerah, di mana ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun meremehkannya. Salju turun dengan lembut di pelataran sebuah villa eksklusif di pinggiran St. Moritz, Swiss. Pemandangannya persis seperti yang ada di brosur yang dulu Ardi berikan dengan niat busuk. Namun, perbedaannya terasa sangat nyata. Tidak ada rasa was-was, tidak ada kamera tersembunyi, dan tidak ada pria yang berpura-pura mencintai demi harta. Maya berdiri di balkon, menggenggam secangkir coklat panas. Ia mengenakan mantel bulu putih yang membuatnya tampak menyatu dengan keindahan Alpen. Di dalam villa, terdengar tawa Ibu Sarah yang sedang berbincang melalui telepon dengan kolega lamanya di kejaksaan. "Bu, Rina baru saja mengirim laporan bulanan," ujar Maya saat ibunya melangkah keluar ke balkon. Laba bersih Lentera Holding naik 15% sejak divisi tekstil Garda Group resmi kita akuisisi. Pasar merespons positif kepemimpinan baruku. Ibu Sarah tersenyum, menyandarkan lengannya di pagar balkon yang dingin. Dunia bisnis selalu menghormati kekuatan. Maya, mereka dulu melihatmu sebagai bayangan Ardi, tapi sekarang mereka melihatmu sebagai matahari yang membakar siapa saja yang mencoba menipumu. Maya terdiam sejenak, menatap puncak gunung yang tertutup salju. "Bagaimana kabar di sana, Bu?" Ibu Sarah menghela napas. Raut wajahnya berubah datar. "Pengacara kita baru saja memberi kabar. Sidang putusan Ardi sudah diketuk palu kemarin sore. Karena bukti pemalsuan dokumen dan pencucian uang sangat telak, ditambah lagi pengakuan Sinta yang menyudutkannya, hakim menjatuhkan vonis 12 tahun penjara." Maya menarik napas panjang. 12 tahun. Sebuah waktu yang cukup lama untuk merenungi setiap kebohongan yang pernah Ardi ucapkan. "Dan ada satu hal lagi," lanjut Ibu Sarah. "Ardi mencoba mengajukan banding dengan alasan gangguan jiwa, tapi tim medis yang ditunjuk pengadilan menyatakan dia sepenuhnya sadar. Di penjara, dia dikabarkan mengalami depresi berat karena tekanan dari para penagih utang yang terus mengejarnya hingga ke dalam sel. Sinta juga tidak lebih beruntung. Dia divonis 5 tahun dan seluruh asetnya disita negara karena terbukti hasil spionase industri." Maya menyesap coklatnya. Tidak ada rasa puas yang meledak-ledak, hanya rasa lega yang tenang. Kehancuran Ardi bukan karena kekejaman Maya, melainkan karena beratnya dosa yang Ardi pikul sendiri. Ardi mengira dia sedang menjebak seekor burung dalam sangkar emas, tanpa menyadari bahwa dia sendirilah yang sedang membangun jeruji penjara untuk dirinya sendiri. "Misi kita benar-benar sudah selesai, ya Bu?" bisik Maya. "Misi balas dendamu sudah selesai, sayang. Tapi misi hidupmu yang sebenarnya baru saja dimulai," sahut Ibu Sarah bijak. "Kamu bukan lagi istri dari Ardian Putra. Kamu adalah Maya, wanita yang membangun kembali dinasti ayahnya dari reruntuhan pengkhianatan." Sore itu, Maya memutuskan untuk berjalan-jalan di kota kecil yang indah itu. Tanpa pengawalan yang mencolok, ia membaur dengan turis lainnya. Ia masuk ke sebuah butik jam tangan mewah, melihat-lihat tanpa niat membeli. Saat itulah, ia melihat pantulan dirinya di cermin besar butik tersebut. Ia melihat wanita yang tangguh, wanita yang pernah dianggap bodoh, namun mampu membalikan keadaan dengan kecerdasan yang mematikan. Ia teringat kata-kata sekretarisnya, "Rina, misi kita tetap jalan ya, Bu."
Kalimat itu kini menjadi mantra kekuatannya. Malam harinya, Maya duduk di depan perapian villa, membuka laptopnya untuk terakhir kali sebelum benar-benar menikmati liburannya. Ia menghapus semua folder cadangan bukti kejahatan Ardi. Folder-folder itu kini sudah berpindah ke tangan jaksa dan menjadi berkas perkara permanen. Dengan satu klik tombol delete, Maya menghapus sisa-sisa kegelapan dari perangkatnya dan dari hatinya. Ia kemudian membuka draft email untuk seluruh karyawan Lentera Holding. Ia menulis pesan singkat namun bermakna. Kesetiaan tidak bisa dibeli dengan uang, dan kecerdasan tidak selalu harus berteriak. Terima kasih telah berdiri bersama saya melewati badai. Besok, kita akan mulai membangun masa depan yang lebih transparan dan kuat. Sampai jumpa di Jakarta. Maya menutup laptopnya. Ia menoleh ke arah jendela, melihat bulan sabit yang bersinar terang di atas langit Swiss. Tidak ada lagi air mata untuk masa lalu. Keesokan paginya, Maya dan Ibu Sarah bersiap menuju bandara untuk pulang. Di lobi hotel, seorang pelayan membawakan surat kabar pagi. Di halaman depan berita bisnis, ada foto Maya yang sedang memimpin rapat direksi minggu lalu dengan judul Sang Ratu Lentera, Kebangkitan Kepemimpinan Wanita di Sektor Konstruksi. Maya tersenyum tipis, lalu melipat surat kabar itu. Ia melangkah menuju limusin yang menunggu, diikuti oleh Rina yang baru saja mendarat di Swiss untuk menjemput mereka. Siap untuk pulang dan memimpin kembali, Bu? Tanya Rina dengan semangat. Sangat siap, Rina. Jawab Maya tegas. Pastikan meja kerjaku bersih dari debu masa lalu. Kita punya banyak pekerjaan besar yang harus diselesaikan. Mobil melaju meninggalkan pegunungan salju, menuju bandara, membawa pulang seorang wanita yang telah bermetamorfosis sempurna. Maya tidak lagi membutuhkan tiket liburan dari siapapun. Ia telah memiliki sayapnya sendiri, dan ia akan terbang lebih tinggi dari yang pernah dibayangkan oleh siapapun yang pernah meremehkannya. Kisah istri bodoh itu telah berakhir. Yang tersisa hanyalah legenda tentang seorang wanita yang diam-diam memegang kendali di tengah badai, dan menang dengan cara yang paling elegan. Tamat.